Ma'asyiral kiram, menyambung kaji kita bersama Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya para as-salaf dan ashabul hadis. Ya, kita mengaji ini untuk mengokohkan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu Aqidatus Salaf. Siapa sebenarnya yang mengikuti salaf? Ya, maka kita baca dari buku mereka dan riwayat dari mereka. Sebab kita bikin pemahaman sendiri lalu dianggap sahabat dan salaf seperti itu. Itu adalah anggapan yang tanpa bukti, klaim yang tidak ada bukti. Kita kan selalu katakan harus ada barang bukti dan ada alat buktinya. Tapi kalau semua boleh klaim, semua orang akan mengklaim apa yang ia diinginkan. Maka Nabi katakan al-bayyinah al-mudda'il bayyinah wal yaminu ala man ankar, yaitu bukti harus didatangkan oleh orang yang mendakwah, yang mengklaim, yang mengatakan dia adalah pengikut salaf. Mana buktinya? Dia mengaku sebagai pewaris para nabi, mana warisannya? Ini ulama warasatul anbiya, ketika ditanya mana warisan dari nabi, hendak di pikiran ulama itu sendiri jihadnya, hendak berarti bukan pewaris, hanya menisbatkan sebagai pewaris tetapi tidak mewarisi. Oleh itu kita kembali kepada apa yang dikatakannya. Masih berkaitan dengan masalah ini, masalah sikap as-salafus salih tentang hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah itu ilmunya Al-Quran dan sunnah, bukan kaedah-kaedah yang dibuat-buat kemudian dicoba untuk diperkuat dengan dalil. Tidak, dalil itu sendiri kuat, tidak perlu kaedah yang memperkuat. Justru kaedahlah yang memerlukan dalil untuk supaya kuat. Kan kita sudah tahu bersama bahwa beda as-salaf dengan al-khalaf itu. As-salaf itu cari dalil dulu, baru cari hukum, baru cari keyakinan. Kalau khalaf tidak yakini dulu, hukum dulu, baru cari dalil. Jadi study by doing. Jadi belajar sambil bekerja. Kalau salaf tidak, pastikan ilmunya dulu baru dilaksanakan. Makanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu dulu baru dikatakan dan baru dikerjakan. Kalau kojonglah sudah bobondiang. Itu dah mu payah tak selesai undiang daerahnya lah selesai. Mana tu undiang muda kojo bang? Mana lebih tua, undiang atau kojo? Kojong je lah dalu undiang kudiannya nya. Yang masalah buat je dah lalu suak selesai kudiannya. Antu wak kudian. Gini banyak orang jadi itu. Wak buat je lah dalu ni bang. Undiang kudian. Awak dibawa undiang dulu supaya jen bawa awak kudian. Mereka malah sudah terpaksa dia orang. Ikan dia? Kan motor lah sudah terpaksa dibongkar. Apa guna? Makanya diundiang dulu, baru dikojong. Kini banyak orang nak ngojong dulu, baru undiang. Sehingga dalam bau matangga pun jadi itu je. Kawin dulu baru nikahnya. Nah, banak dulu baru akad. Apa sebab? Yang biasa baru undiang sudah kojong. Nah, jadi ilmu dulu baru diamalkan. Sedangkan as-salaf enggak, mereka itu ilmu dulu baru diamalkan. Makanya tidak akan ketemu manhaj keduanya antara salaf dengan khalaf, kecuali dalam masalah-masalah yang merupakan ijma' di antara kaum muslimin, rukun Islam, rukun iman ya. Tapi kalau
banyak masalah. Bahkan di rukun iman pun ada juga khalaf yang mengingkari sebagiannya. Masyaallah kiram. Lalu kita lanjutkan menyambung perkataan Syekhul Islam As-Sabuni ketika beliau mengatakan falamma sahha khabarun nuzuli anir rasuli, ketika hadis tentang turunnya Allah sahih dari Rasul, sahih dari Rasul, kan kemarin sudah disebutkannya berbagai jalan riwayat yang sampai kepadanya, ya, sahih bahwa Allah itu turun, aqarra bihi ahlus sunnah, ahlus sunnah mengakuinya, mengikrarkannya, wa qabilul khabar, dan mereka menerima berita itu. Kenapa diterima? Kenapa mereka terima? Apa dek temo dah? Dek cayo. Kan dek cayo. Wantan apa dek tolak dah? Dia tak cayo. Siapa yang percaya menganggap Nabi. Subhanallah. Kalau yang percaya berarti menganggap Nabi jujur, betul, benar. Kalau tak percaya, kan tak tuduh jadi awak. Jadi oleh sebab itu, karena kita berkeyakinan Nabi itu sidik, Nabi itu amin, Nabi itu bersifat fatana, Nabi itu bersifat tabligh, maka ketika dia sampaikan Ahlussunnah, apa sikapnya? Tidak mungkin Nabi dua duto renang, ya. Tidak mungkin Nabi menyimpan, ya. Tidak mungkin Nabi tidak pandai menjelaskan, ya. Nyecah dia. Kalau tidak pandai jalan, jadi roh. Ya Syekh. Dan lapuan orang tu tidak ada ngerti sang jadi orang doh. Sekarang Nabi menjelaskan tentang Allah dalam banyak riwayat bahwa dia turun. Ternyata maksud dia itu turun ke sana. Pandai Nabi jalan? Tidak. Maka karena Ahlus Sunnah berkeyakinan Nabi itu siddiq, berkeyakinan Nabi itu amin, berkeyakinan Nabi itu fatin, berkeyakinan Nabi itu muballigh, maka mereka langsung percaya. Sedangkan selain mereka, apa yang mereka lakukan? Lakodak pulang, pikyun dahulu. Bapikyun dahulu. Kalau orang bapikyun dahulu, yakin. Lah, tentulah kan tak kisah sekali sebulan jodoh oleh Ustaz. Harus tiai ngaji tauhid. Cuman kalau kau ada ngaji tauhidnya calon radikal lo dia. Memang orang tak suka tauhid tu memang subhanallah. Ya. Memang kalau jangan baca tauhid dokek kah? Dokek kah? Ya, Syekh. Jangan baca tauhid dokek kah? Apa lawan tauhid? Syirik. Makanya banyak merambah-rambah dekat-dekat situ. Makanya kita ingatkan terus, sempatlah ya Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersamanya para sahabat yang taat-taat tapi selalu mengingatkan masalah tauhid kepadanya. Setiap hari tauhid dikaji Nabi. Sekarang ada orang bilang orang Jawa lah undang tu untuk mengacau-ngacau. Sebab ini ciri-ciri sekali radikal itu adalah suka belajar tauhid. Memang kesan setelah presonya suka ke kubuan sanat syiru, suka ke kubuan. Kalau belajar tauhid tidak ke kubuan, syukur ke mana? Ke musaji. Sebab doa itu lebih mustajab dalam keyakinan Ahlus Sunnah di masjid daripada di kuburan. Ahlu non sunnah meyakini di kuburan lebih mustajab. Iya tak? Jadi kuburan keramat ini dan itu sampai di Keramat Jati pun sangkonya, atau dia pun Bukit Keramat di Malaysia ya. Kaum muslimin dan muslimat. Ke awak ada Bukit Keramat sana di mana? Bukit Kota Masjid. Ada namanya Bukit Keramat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ahlus Sunnah itu kalau nak berdoa dia tahu tempat yang paling mustajab itu adalah di waktu
waktu solat, maka mereka banyak solatnya. Sedangkan selain itu mereka suka ke kuburan. Oh, patutlah anti dengan pelajaran tauhid. Dia tidak ada dalil untuk membantah, terpaksa dibuat fitnah. Ibarat nganyi umpannya labi, umpan awak buang ke dalam sungai Babu Ayu. Paham sungai Babu Ayu? Kini kan pemerintah gencar-gencarnya di seluruh dunia, ya, memberantas radikalisme. Ini buang awak kakian deh supaya awak tak tudur radikal. Umpan awak dong kakian deh, campang kian deh. Lesa pun tak ngono aja dia ndak, kan ndak difitnahnya kita. Subhanallah, nauzubillah, tsumma nauzubillah. Memang orang yang kalau kehabisan hujjah suka memfitnah. Makanya tong kosong, astagfirullah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlus sunnah karena beriman pada Rasul, apapun yang datang daripadanya, karena mereka yakin Rasul itu sidik, benar, tidak ada ragu padanya. Rasul itu amin, amanah, tidak ada keraguan padanya. Nabi itu cerdas, pandai menjelaskan, maka tidak perlu banyak tanya lagi, jelas. Dan Nabi itu muballigh. Muballigh artinya menjelaskan, bukan hanya sekedar menyampaikan tak jauh lendak, menyampaikan yang jelas. Apa buktinya jelas? Allah sudah meridai. Tak mungkin Allah meridai orang-orang yang tak paham. Pasti mereka paham. Dengan apa mereka paham? Dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu saya katakan, "Na'am wa athbatun nuzula ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mereka menetapkan turun itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam ya'taqidu tashbihan. Ingat, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami kita dari kita. Kalau kita sebut Allah turun, otomatis mentasbih Allah dengan makhluk. Sebab mereka tidak mengetahui nuzul kecuali kosong satu tempat, besi satu tempat. Itu ukuran manusia, ukuran makhluk. Allah harus boleh dihukum dengan hukum manusia? Tidak. Makanya para ulama dulu selalu menyebut kullu mu'attilin musyabbih. Setiap orang yang menolak sifat pasti mentasbih Allah dulu sebelum menolak. Pasti dia tasbihkan. Ketika kita sebut turun, terbayang turun awak dari lantai 5 boleh. Naik apa? Naik lift. Tadi di atas, kini tinggi di bawah. Nya itu nonton tu dia turunnya. Dikocok Allah Ta'ala contoh itu. Jelas? Sudah itu sabun malam tak sama adanya. Berarti Allah turun tahu itu lah, tak pernah naik adanya. Padahal Allah di atas aras. Ukuran apa yang dipakai? Ukuran makhluk. Lagi-lagi mentasbih Allah dengan makhluk. Padahal dia lari dari tasbih, datang ke tasbih yang lebih buruk. Akibat daripada apa? Bapikiu-pikiu dahulu. Bapikiu-pikiu dahulu. Dia apa bapikiu dahulu? Hah? Tu iya dia lah, ambil faham dia ulang tahu nampak. Bapa lo tak belajar tauhid ti air mah. Iya. Cakup usabit. Apa dia ndak langsung yakin? Apa dia berfikir dahulu? Dia ndak langsung yakin. Apa ndak langsung yakin? Iman pada Nabi itu tipis. Sedangkan ahlu sunnah tidak. Asal Nabi ngomong, diam. Asal Nabi ngomong, percaya. Jelas? Nang tu saya. Apa dia lambat mereka doa percaya? Dia ndak yakin ke Nabi. Nabi alun pandai jalan lah. Ya. Ndak sampai mereka dengan tegas mengatakan ndak cukup berimam pada Nabi saja. Jadi berislam itu harus jelas imamnya siapa, harus dipilih salah satu dari imam yang datang belakangan. Akidah kita imamnya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau Wahabi tidak ada imamnya. Siapa bilang enggak ada? Imam kita banyak malah. Bukan hanya Abu Hasan Al-Asy'ari, imam kita ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Malik, ada Abu Hanifah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali. Bisa untuk buktikan? Bisa. Ini riwayat daripada mereka. Mereka bisa mereka buktikan dari Nabi? Enggak. Katanya sanad kita terputus. Padahal sanad mereka yang enggak ada.
Jadi inyo nawur ndak apalagi terputus. Awalnya putuilah. Inyo ndak nawur kena. Nah, kalaupun nawur pasti penuh dengan duto. Allah musta'an. Mana ada satu sanad seluruh pemahaman ada ndak nawur dalam sanad jadi turun dah. Paham tak? Kini aliran Dasman buat satu aliran. Asal itu punya sanad soci sampai ke Nabi. Percaya tuan-tuan? Kalau ada soci sanad soci aliran wajib ndak percaya. Apa sebab? Apa sebab? Ndak nahu di dunia goda ahli hadis yang seluruh riwayatnya hanya satu sanad. Seluruh pemahamannya diriwayatkan dengan satu sanad. Yang kedua, mengklaim itu pemahaman Nabi tanpa ada hadis Nabi, itu adalah kebohongan yang nyata. Adalah kebohongan yang nyata. Bahwa sahabat tidak paham makna nuzul dah, tafwid. Mana buktinya? Mana buktinya? Bahwa mereka, kami tidak tahu maknanya, ciangguk-angguknya, kalian tentu. Subhanallah. Mereka berada di masa bahasa Arab masih bagus, belum rusak. Lalu datang ulama Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, di abad bahasa Arab sudah rusak. Lebih hebat lainnya paham pada Abu Bakar Siddiq, lebih paham pada Umar bin Khattab. Ini namanya mengacaukan ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sih. Apa dia wangi? Terharu nampak? Hah? Kesinggung. Nah, rem sikit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi berkata Syekh, tidak mentasbih dengan turunnya makhluk. Kita kan punya ayat, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak ada nuzul turun seperti turunnya Allah. Selesai masalah. Nah, tapi kalau antum bayangkan turunnya, bapikun pula uang di Tokyo dan Amerika berbeda, antum panjang tuh. Panjang kan? Itu seperti sabit watang. Dari kiamat apa? Nah, sekaligus atau bansu-bansu? Atau sesuai dengan keadaan? Oh, enggak, itu lain hukum. Alhamdulillah, kalau sabit lain hukum berarti nikah juga lain. Paham tak? Kiamat hukum lain, tidak berlaku hukum kini lah. Alhamdulillah, berarti ke Allah Ta'ala juga tidak berlaku hukum kini. Kalian pahami? Masa ke makhluk bisa berbeda hukum, masa sama Allah tidak bisa berbeda. Paham saya? Alun lah. Sesuatu bulan 8 tahun yang lalu pula apa mereka tidak langsung percaya? Tidak ragu kan? Ini kalau tidak ragu langsung percaya tun, iya tun. Contoh apa? Itu tidak benar. Nya ilmu dia seperti kata Abdullah bin Umar, tiganya tadi ilmu. Tahu nak kaji malam? Al-Quran, Sunnah, tidak tentu. Tidak ada di antara kedua, tidak tentu. Ada sabun di Allah Ta'ala contoh apa tuh? Tidak. Berarti contoh apa? Tidak tentu. Sabun dari Nabi? Tidak. Berarti tidak tentu. Selesai. Jadi bosongnya apa? Buat penelitian silakan. Kalau ada nak meneliti silakan. Penelitian riset perpustakaan, Al-Quran dan Sunnah jadi rujukan. Nah, ikan bawa suara kena jalan. Terpaksa studi lapangan. Atau paksa naik, tidak lo cahaya dulu nyolo di hati dah. Terkemana kan teliti? Hah? Ia tidak diteliti, ia kata, ia tidak cahaya Allah di hati. Nyolo tu tidak di hati, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di muka, tidak belakang, tidak nawa, tidak pula nak ada. Berarti nawa Allah Ta'ala dah. Guna akal yang sehat kaum muslimin dan muslimat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak belakang, tidak di barat laut, tidak di itu nawa. Berarti tidak nawa. Kemudian itu dari mana dasarnya? Keraguan lagi. Dari keraguan lagi akibat kalau nyo di atas butuh yang di bawah. Kalau di bawah tawud di atas. Kalau di kanan sikun di kiri. Kalau di kiri tubuh di kanan.
Itu sodonya ukuran alam makhluk. Makanya ini namanya syubhat. Makanya itu bukan ilmu, itu syubhat. Dalilnya semuanya pemikiran. Lalu setelah ditetapkan oleh akal, bau dicai dalil syar'i. Acara tadi dia ndak ada ome bungkal biasa, ndak ada kayu jonjang di kopiang. Apa? Ndak ada lado gabut jadi akhirnya yang ndak sesuai. Kalau ahlu sunnah menggunakan laisa kamitslihi syai'un untuk menetapkan sifat Allah, adi gunung tu untuk menolak sifat Allah. Terbalik. Jadi rumus terbalik. Baiklah kaum muslimin. Kita lanjutkan ya. Jangan lama monokal sudah potong kah? Naam. Baik, walam yabhathu an kaifiyatihi. Mereka tahu diri, tidak mencari, tidak meneliti bagaimana kaifiatnya. Seperti apa turunnya, tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Studi library research, studi pustaka, rujukan pasti Al-Quran dan Sunnah. Di Al-Quran dan Sunnah tidak ada penjelasan itu. Terpaksa ujungnya nanti la adri, tidak tahu. Nah, ada kepilihan kedua, harus studilah lapangan. Nak wawancara sama Nabi sudah meninggal, dah wafat. Oh, kami bisa menghadirkan Nabi ketika Maulidan nanti, hadir Nabi. Cuman tu hadir Nabi tak tanyong non babanta-banta ko dek dah. Ditambah aja non buat bantar. So dia kalau memang Nabi hadir, tolonglah tanyakan ya Rasulullah. Ikola ponek kami dek bantah masalah turun tak turun go, masalah di hati tak di hati go, masalah mulut tak mulut boleh atau indah, sampai bertutup ke musajid dek kami nya kan ya? Ya kan sampai kami larang orang buat musajid gara-gara ikut, tolong selesai ya Rasulullah. Kalau lecon itu namanya. Ya mau buat ada selawat susah doang. Ya mula watanya ke Nabi sudah itu. Kan tak datangnya Nabi tapi buat masalah bahawu, bukan? Padahal Nabi selalu datang menyelesaikan masalah. Kau menambah masalah bahawu. Contoh datang Nabi menyui dulu tweet. Iya kan? Contoh datang Nabi buatlah dia syariat bahawu bulionya dan tak perlu. Contoh kalian nak sebut dan dah dapat syafaat khusus. Bapa orang buktikan. Wah buatlah tiap penelitian lah, wah baca lo selawat nyuruh. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu tanda bahwasanya itu semuanya adalah klaim tanpa bukti, dakwah yang tanpa bukti. Jadi mereka la sabila ilaiha. Tidak ada jalan untuk mengetahui caranya seperti apa. Tapi nuzul ada, iya. Berapa banyak kita kaum muslimin dalam tubuh kita saja kita tahu bahwa kita membutuhkan darah sehari berapa liter? Masa tak tentu sana. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Syekh, berapa liter pula darah saya? Nak apa? Dia kau habis nak tahu maluan kalau tak lah dia sih 80 liter tu kalau haji pikun coro tentu coro kalau haji mikun coro ni bola 80 liter dulu mana nyimpan bisa aku je lah tak ya capek sudah ada canda-canda berpikir lah. Itu kesalahannya tidak bisa dipikir je. Sampai lah tidak tentu selesai kan tidak lah mundur pada terpanung ni bisa tidak terpikir lah. Kalau dipikir mereka salah kaji deh. Nah jelas sebab itu para ahlinya sudah mengatakan itu. Seperti apa? Jangan tentu lah. Kalau tentu iso naik dah ada ke? Naik tekanan darah. Kita setiap hari memerlukan oksigen sekian tabung tentunya. Sampai tidak capek. Bagaimana caranya? Serahkan pada yang tahu, Allah Subhanahu wa taala.
Haji kalau makan tantunya masuk jili ulah song kalau tak beri ya jangan tantu ni sebab kalau nak kan tombol salah tahukan kau dak mahi kalau lu pakai apa. Oleh sebab itu banyak hal di makhluk saja tidak kita ketahui caranya, tapi ada. Antum sekarang belajar ilmu, belajar sekarang, paham tak? Paham. Gimana cara pahamnya? Masuk ilmu ke dalam adutnya? Tidak masuk. Masuk rumahnya. Buktinya ada jawaban kan? Masuk. Bagaimana cara masuknya? Sampai bulan 8 apa lah? Lay. Bapak cara tinggi? Tahu antum? Enggak. Jadi jangan. Tapi percaya enggak ilmu itu masuk? Percaya enggak? Tapi antum tahu enggak cara masuknya? Ya enggak. Makanya percaya dengan turunnya Allah tidak mesti mengetahui caranya. Makanya kalau di fikihnya tahu banyak yang salah. Banyak yang salah kaji. Kalau salah kaji itu jadi wali ya. Jadi wali majrub, wali gila nam. Allah musta'an. Apa sebab? Dipaksakan mengetahui yang tidak. Kalau tidak tantun dan temora. Apa nomor? Kalau nak tantu dia dan temoro, cak ustaznya buat, cak rasulnya buat. Apa nomor? Lalu pula balik kaji. Tongkau. Itu dia. Bingal. Apa bingalnya? Lain Nabi nyabuin, Allah nyabuin, ndak dia cahaya. Apa nama? Tongkau. Kan ya? Anda dan temonya, tapi tidak itu maknanya. Apa nomor? Hah? Woi, Allah sabui dia turun ninya. Nabi sabui dia Allah turun. Tunyanya dan Allah memang tulisannya Allah turun, tapi tidak Allah turun siapa? Rahmatnya. Nanti itu apa nomor? Entah kau tadi tidak mau nemo. Tapi kalau dia bau bare namanya ndai mandai, subhanallah. Ndai mandai. Mana nancak puangai wang tangga tu mandai. Hah? Samonca? Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu siddiq, karena dia amanah, karena dia fatana, karena dia mubalik, dan penyampaiannya sudah diterima oleh Allah SWT, berarti bahasanya jelas, tegas, terang, benderang. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Itulah manhaj ahli as-sunnah. Di baitau langsung cayo. Selain ahli sunnah, di baitau QPQ dahulu. Apa dia QPQ dahulu? Nyinyo agu. Apa dia agu? Hah? Kurang iman. Orang beriman itu kan Allah nyebut innama kana qaulal mu'minina. Hah? Sambung sis. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na. Ini banyak habis kau nak uji hafalan dia lah. Sami'na wa ata'na. Jadi kaum muslimin dan muslimat, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul dan orang beriman langsung percaya apa yang diturunkan, bukan apa yang dipikirkan. Dek lazan loh ya. Kaji lumayan suluh hazan. Tahu cara? Jika aja lah tiba contoh Ustaz. Baik, kita dengar azan dulu. Dah. Nah, ikut cek menjawab potangnya ada kaitan dengan yang setelahnya. Orang tambah menjawab pun. Kalau tak jawab sudah cakup lah banyak tes saya apa. Ini mohon maaf bahasa kampung banyak. Jadi kalau orang nama nengok kini dah apa dia bahasa kampung Ustaz ni, kami banyak tak paham ni.
Iya. Hah? Ini kalau kadang ada yang bisa di bahasa Indonesia, kadang ada yang enggak bisa. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin mohon maaf, yang pada yang enggak paham nanti tanya pada yang paham. Jadi baik, kita azan dulu, nanti kita sambung selepas azan dengan izin Allah tabaraka taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب العالمين والصلاة Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang rahmati Allah. Kemudian saya melanjutkan wa qara'tu li Abi Abdillah ibn Abi Hafs al-Bukhari. Saya bacakan kepada, maksudnya riwayat ini dibacakan oleh Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah. Saya membacakan riwayat ini kepada Abu Abdillah, itu Ahmad ibn Abi Hafs al-Bukhari. Siapa dia? Syekh langsung jelaskan, wa kana syaikha Bukhara fi asrihi bila mudafa'ah. Dia adalah syekhnya orang Bukhara. Syekhnya orang Bukhara. Bukhara itu kampungnya Imam Al-Bukhari. Banyak ulamanya, banyak muhaddisnya di situ. Nah, dia Ibnu Abi Hafs ini adalah Syekh Bukhara di zamannya. Wa Abu Hafs kana min kibari ashabi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Dan bapaknya Abu Hafs, Ahmad ibn Muhammad ibn Hafs al-Bukhari, itu adalah salah satu dari murid besar dan senior Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Muhammad al-Hasan al-Shaybani kenal? Nggak jura. Lain tidak lupa dong. Jadi termasuk jangan tahu jangan nombak. Kenapa saya sebutkan ini kaum muslimin? Karena sebagian ahli non sunnah mengatakan tidak ada yang mengikuti manhaj salaf itu kecuali wang kroco-kroco saja.
dari seluruh mazhab Hanafi, dari mazhab Hambali, dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Dan dia mengatakan itu bukan orang biasa-biasa, ulama besarnya. Cuman karena terikat dengan fanatisme yang berlebihan. Jadi sebab itu fanatisme itu terkutuk. Apa sebab? Yang orang berilmu pun sampai buta dibuatnya. Sampai buta. Ada orang yang berilmu yang tersesat? Ada banyak. Kenapa? Tidak mengikuti ilmunya. Tidak mengikuti ilmunya. Lo mula potong, Masya Allah, lui kaji. Sudah itu? Ya lawan lui. Mulai babelok kaji. Dulu mau jalan lui, kini lah kodok masuk gang. Sehingga kodok tasosek. Sebab apa? Tidak mengikuti ilmunya. Akibat dari mengikuti kepentingan baik perorangan maupun golongan. Di saat orang ramai inginnya seperti ini, akhirnya dia tidak tahan menghadapi, akhirnya tumbang dan mengikuti arus kencang yang sangat yang tak bisa dihadapi. Dia berilmu. Dan ada pula orang yang terlalu fanatisme kepada mazhabnya atau syekhnya, sehingga atau keyakinannya, sehingga suka membodoh-bodohi orang yang tidak sepaham dengannya. Biasanya juga orang ini menyembunyikan kelemahannya. Makanya kalau pernah nengok orang batan yang kerate, nampal yang kadang soal mana? Tak cepat ni. Uang batan yang batu membuat nampal yang kadang soal mana? Non wanang tu non kalah. Non kalah. Nya itu sawanya punyanya. Jurus kan tak jadi nakut-nakut uang jo sawah, tapi kalau yang suhu tu master tu no aja nya, ya kan? Pas perlu dicubung loh, Bang. Nah, jadi demikian juga mereka karena kehabisan dalil terpaksa keluar fitnah. Keluar fitnah itu aja. Sebab tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Semuanya adalah sebab kalau disebutkannya nanti dalil, pasti dalilnya punya kelemahan nanti. Disebutkannya tentang nuzul misalnya, ada riwayat Allah memerintahkan seorang munadi penyeru di langit untuk menyerukan. Riwayat ini tidak diriwayatkan di kitab-kitab yang tis'ah yang masyhur. Justru yang dipilih oleh ashabul kutub tis'ah yang lapasnya Allah yang turun. Berarti itu riwayat ganjil. Riwayat ganjil itu biasa lama tu kuat. Yang lama-lama anggaplah inya sahih. Mungkin Jibril mengatakan kepada kita, man yad'uni fa astajibala. Ada enggak yang berdoa kepadaku, aku kabulkan? Mungkin Jibril mengatakan itu. Kalau mungkin berarti syirik tewak. Bagi mereka boleh aja nyanyinya. Boleh nya ahli takwil kan tak ada orang tak boleh dah tuan-tuan. Ya tak ada yang tak boleh. Cuma awak kalau terlalu kaku pula sodo tak boleh pula lagi. Sodo haram nya. Sodo haram, sodo bid'ah. Jadi segala hal gulu itu tidak baik. Gulu itu tidak baik. Sehingga orang sekelas Ibnu Subki, dia alim besar mazhab Syafi'i. Tulisannya banyak. Cuman karena gulu berlebihan, dia lupa menghargai orang-orang yang harus dia hargai. Yang kebanyakan yang dia remehkan itu 10 kali lipat lebih alim dari beliau. Ya, mungkin 50 kali lipat lebih berilmu daripada dia. Cuman karena apa? Karena gulu, mengikuti nafsu, akhirnya dia bilang tidak ada yang mengikuti manhaj seperti ini, beriman dengan zahir Al-Quran dan hadis di kalangan ulama mazhab, kecuali yang kroco saja. Apa makna kroco itu, Bang? Klene saja, sortiran saja. Kita sudah sebutkan kemarin Imamul A'immah. Siapa kemarin? Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah. Imamul A'immah mu'tamad dalam mazhab Syafi'i.
Ya, kalau sekarang kita mengandalkan misalnya Imam An-Nawawi begitu besarnya, Ibnu Khuzaimah dari hadis lebih alim dari An-Nawawi berkali-kali. Jelas? Rahimahumullahu jami'an. Tapi dianggap tadi kroco oleh yang jangan, dia tidak kroco. Saya tidak berani mengatakan beliau kroco. Nah, beliau alim, cuman ilmunya tertutupi oleh gulu, mengikuti nafsunya. Nafsu fanatis terhadap ilmu kelam. Fanatis terhadap ilmu kelam sehingga semuanya gelap. Makanya jangan pakai ilmu kelam, nanti mati lampu tu. Jadi tidak nampak yang terang. Orang sealim itu dibilangnya kroco. Maka ini sebabnya kenapa saya sebutkan siapa orangnya ini. Dan saya juga sebutkan sebab saya tahu orang-orang itu suka meremehkan orang lain. Ya, suka meremehkan. Benarlah kata pepatah Arab, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Tidak akan mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan. Mereka sebab kekurangan. Akhirnya ditanyakan hadis, dia tidak tahu nanti hadisnya. Iya. Ditanyakan nanti dalil dari sahabat, dia tidak tahu. Akhirnya yang lahir adalah ikan banyak, cuman umpan abi. Kawan ngono tahu. Akhirnya lalu boleh balik kan tadi lihat umpan awak dicampang deh kalau sungai yang ada buaya nak lewat tongkok dia buaya. Paham? Paham. Jadi dibuat isu-isu yang membahayakan. Dan memang sejak awal lahirnya lagi ilmu kalam ini dipelopori oleh Mu'tazilah, memang suka madu-adu ke pemerintah yang berkuasa. Dari dulu lah. Imam Ahmad kan berapa lama disiksa? 3 khalifah menyiksa beliau. Artinya 3 presiden diburu kan? 3 periode. Berapa tahun? 15 tahun ya? Lama sekali. Nah, akibat aduan dari Ahmad bin Abi Du'ad, Syekhul Mu'tazilah, yang dapat pangkat Mahkamah Agung waktu itu jabatannya. Sehingga hakim-hakim itu seluruhnya dipilih oleh dia. Ya, kalau hakim agungnya liberal, pasti yang dipilih liberal semua. Ya. Kalau yang orang ini, makanya dipilihnya orang Mu'tazilah banyak. Adapun ahli sunnah ada, cuman yang bisa di setel. Sogok kini dunia saya tua dojo jong. Nah, bisa di setel, tidak mampu untuk menghadapi gelombang besar. Ini ahli sunnahnya, cuman tidak mampu. Sehingga saat itu sampai bisa 70 orang hakim tinggi memfatwakan Ahmad bin Hanbal sesat menyesatkan. Coba yang tahu. Nah, makanya contoh tadi dia dibuang umpan awak ke sungai Babua. Wah, iya. Kalau Cik ambil aja minta umpan wak baik sononya kan. Ji bapa cara umpan dan nabi nya. Bisa baik. Lai ke kami lah kami ngaji wak duduk wak nak apa nak perlu. Baik. Kan enggak ambil umpan campang. Awak perlu umpan doh. Ososokan selamat sekok jauh kan. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi wa Abu Hafsin Ibnu Abi Hafsin, Abu Abdullah Ibn Abi Hafs ini adalah Syekh Bukhara pada zamannya bila mudafa'ah, tanpa khilaf. Semua orang mengakui dia sebagai syekhnya orang Bukhara pada zaman itu. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat, di situ ulamanya sangat banyak sekali. Tidak seperti kita hari ini, ulama sedikit penceramahnya banyak. Hari itu masih orang-orang yang 2 tingkat di bawah Imam Al-Bukhari. Masih apa namanya? Masih masyhur dengan ilmu-ilmu di situ. Nah, dia syekhnya pada masa itu. Lalu dibilang kroco seperti ini. Tentu kita tidak rela kan? Ya. Walaupun kita juga tidak boleh mengatakan syekh seperti Subuki sebagai orang yang kroco, tidak adil kita. Dia alim. Cuman alim bisa saja tersalah. Makanya zallatul alim zallatul alam, kata orang ulama. Bila seorang ulama tergelincir, dunia ikut tergelincir.
Makanya perkataan beliau ini sampai hari ini dihidupkan oleh orang-orang yang fanatis itu. Ya, fanatis itu. Allah musta'an. Wa Abu Hafsin, dan Abu Hafsin bapaknya sendiri kana min kibari ashabi Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Ada jual tadi ya? Abu Hafsin, ayah dari Ibnu Abi Hafsin tadi, ayahnya adalah murid senior Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani salah satu dari dua murid besar Imam Abu Hanifah. Nah, kalau disebut dalam fikih nanti wabihi qala Abu Hanifata wa sahibahu. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan dua murid terkenalnya. Murid Abu Hanifah banyak, tapi ini muridnya yang paling terkenal. Salah satunya adalah Muhammad Ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua Abu Yohanes Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini dua murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal. Nah, Muhammadul Hasan Asy-Syaibani murid terkenal Imam Abu Hanifah yang paling besar. Dua murid Abu Hanifah paling besar, salah satunya adalah Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, dan beliau juga murid Imam Malik Ibn Anas. Nah, bang, gurunya Abu Hanifah sudah itu Malik Ibn Anas, dan sejawat pula lebih senior sedikit dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau sering bermunazarah antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Berarti kalau Syafi'i lawan hebat enggak? Aku contoh Imam Syafi'i impan. Kalau enggak apa Bang Pi doi. Imam Asy-Syafi'i lawannya berdebat. Lawan siapa tadi? Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Hebat atau bukan? Ragu nampak. Kau harus bercontoh bola ya nampak mana? Harus pakai contoh bola juga. Kalau sampai dia duduk uang jo, siapa paling hebat kini bang? Tantu lah. Contoh-contoh nak tantu lah. Siapa? Tantu. Apa lo nak tantu doa kini? Takut tertuduh nonton. Itu masalah. Ndak mesti nonton. Namanya di mana-mana ada. Iya? Kan di baju anak awak nawa ke? Payalah pasal itu lagi. Apa lagi? Selasa. Ada Selasa? Mak bilo. Oh, ndak benar. Kemudian turun. Subhanallah. Dan tahu satunya. Selasa lagi. Kita tengok. Sheila nomor siapa nang Ronaldo ada? Messi ada? Nasman? Kan ada lah. Tapi kalau sampai disandingkan baju Nasman jo Messi di situ, hebat tak Nasman? Pasti hebat. Walaupun tak pandai tapi bajunya lah sama aja. Itu. Coba bayangkan. Jadi lawan debatnya Muhammad Asy-Syaibani adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan itu diakui oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika selesai berdebat, saking panasnya perdebatan, lihat kaum muslimin. Ya, fisik boleh panas, tapi hati jangan panas. Kan enggak fisik rajuknya tapi hatilah pandai ngelogak. Apa selesai debat ditanya oleh orang kepada Imam Asy-Syafi'i di tempat terpisah. Bapa coro buya? Cendapu Muhammad Al-Hasan dunia ini. Wallahi ma ra'aitu saminan amla'a ilman min Muhammad Ibn Hasan. Saya belum pernah melihat orang gemuk tetapi penuh dengan ilmu badannya seperti Muhammad Ibn Hasan. Nyogopo. Dia ndak kapur aja kene bukan. Taunya saminan. Ya kan yang kapur orang Arab juga kapur orang Bojali kan tak sama lah. Nah. Jalan, tak jalan. Buahnya pergi umrah sih. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Kemudian ditanya pula kepada Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani tentang Syafi'i di tempat lain, dia bilang ma ra'aitu fatan aqala min asy-Syafi'i. Saya belum pernah berhadapan dengan seorang anak muda secerdas Asy-Syafi'i. Saling menyanjung. Apa sebab? Kedua-duanya mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran. Ma'asyiral kiram. Dah sampai situ. Apa kata Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah? Abu Hafs itu adalah muridnya, ayah dari Ibnu Abi Hafs. Ibnu Abi Hafs adalah syekh orang Bukhara di zamannya. Baik. Qala Abu Abdullah Bukhari, guru senior Imam Al-Bukhari. Itu bahasa jalan cik-cik panjang kaji jadi ada tuntun. Apa je Syekh? Waktu tu lah. Hah? Enggak jadi lah. Bosan tak je boh. Enggak, memang harus dibaca sih. Kalau enggak kekecen kroco dia nanggo. Nyawa di zaman kini termasuk zaman iklan masalahnya. Perang iklan itu masalah. Berdatangkan uang tang jauh luar negeri, dipakai jubah, dia pakai sorban kita yang gila cadio nyawa lah. Kasan ngicu awak ge. Sabuin dalam hadis ada tambahan itu dan itu deh. Nentukan dagangan dah lebih hebat pada itu lah. Angguk-angguk boleh, yang penting asalnya anti wahabi mantap doh. Padahal pada tu ke. Astagfirullah, la tatudullah. Nah. Iya dia sebutkan di antara riwayat hadis nazala amru rabbina. Turun perintah Tuhan kita, yanzilu rahmatu rabbina. Enggak ada riwayat itu dalam hadis dah. Mudraj pun enggak ada. Yang ada adalah riwayat fa'amarallahu munadiyan yunadi. Itu memang ada. Sehingga dengan itulah ditakwilkan oleh mereka yang turun adalah perintah, bukan lafaznya. Ketika disabuin ada lafaz yanzilu amru rabbina, nanawa anggu-anggunya ndak pernah baca. Disabuinnya nama berkagidah itu kelene-kelenenya tentu anggu jawab. Nah, makanya kini tafsir disabuin. Kau tak mau juga. Jelas ya? Kan dia nak bertanding dah, tapi nak menjolen mosong mereka bukan orang-orang kecil-kecil, bukan orang kelene-kelene, tapi para imam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata sebuahnya Isn Abur Sami'atu Abdullah bin Utsman yakni Abdan Al-Ahwazi Syekh Maru. Syekhnya orang Maru. Maru itu adalah kampungnya Abdullah ibn Mubarak. Nah, itu siapa Abdul Mubarak? Itu asal jalan panjang kaji jadi ini. Sudah disebutkan dalam pelajaran sebelumnya Abdullah Mubarak. Nah, kalau tuan-tuan lupa, besok kamu dua ketemu lagi suatu saat nanti. Jadi dia dari Maru di Khurasan. Mana Khurasan? Lepas aja ada. Taib. Khurasan itu sekarang berada di Iran sekarang. Cuman sekarang dikuasai oleh orang-orang yang suka mengadu-adu kita seperti sekarang ini. Awak aja deko dia adu-adu nang terus. Yaqul, dia berkata, sami'tu Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani yaqul, saya mendengar Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani berkata, qala Hammad ibn Abi Hanifah, berkata Hammad ibn Abu Hanifah, anak Imam Abu Hanifah, anak Imam Abu Hanifah. Qulna lihaula, kami katakan kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Abu Hanifah, siapa mereka? Ahlu sunnah. Yang mereka itu ahlu non sunnah. Bahaya betul ya, ahlu non sunnah, ahlul kalam, ahlul kalam. Nah, ara'aitum qaulullah azza wa jalla, menurut kalian bagaimana dengan firman Allah azza wa jalla, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah Rabbmu dan malaikat berbaris-baris. Datang Rabb kalian dan malaikat berbaris-baris. Bagi kita Ahlus Sunnah, karena Al-Quran yang bicara, langsung amanna, kita beriman. Tapi mereka
kita tengok lihat. Fikir lu. Fikir lu. Apa sebabnya kalau datang tabayang denyo bakaki. Yang melangkah di atas karpet merah. Berarti kan sama je makhluk. Hanya harus tidak sama je makhluk. Jelas? Makanya fikir lu. Fikir. Qalu, mereka menjawab. Apa jawabannya? Ammal malaikatu fayaji'una saffan saffa. Adapun malaikat-malaikat, mereka iya kan datang berbaris-baris. Baik, jelas? Wa ammar rabbu ta'ala fa inna lanadri ma uniya bidzalik. Adapun Rabb yaitu Allah, datangnya Allah kami tidak tahu maksudnya. Coba bayangkan. Tuan-tuan kalau belajar nahu, siapa yang pernah belajar nahu tunjuk tangan? Ini para ahli nahu lah. Kau mengingkari kau? Waja'a fi'il madhi. Sah? Rabbuka fa'ilun. Sah? Wal malaikatu wa uhuru ataf. Malaika ma'tufun 'alal fa'il. Mana yang lebih dekat? Fa'il dengan fi'il atau ma'tuf dengan fi'il? Enggak, artinya enggak belajar nahwu pak ya. Mana kini misalnya saya mengambil air ya dan tisu jauh. Nah, mana ndak lu kan ambil air? Iyon paling dokek. Jelas. Sekarang datang si fulan misalnya Ahmad wa Sultan. Datang Sultan, iya, Ahmad ndak boleh. Sah ndak cara bahasa? Ndak sah. Sebab fa'il itu alsaq bil fi'il minal ma'tuf. Jadi kalau engkau akui datangnya malaikat, datang Allah harus lebih diakui. Jelas? Apa nyolero? Sentanya bulan depan insyaallah. Minggu depan ya. Senin depan aman. Kalau lupa awas. Kalau tidak tak kamu jauh kan duduk. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi fi'il dengan fa'il itu lebih dekat daripada ma'tufnya. Sebab ma'tuf tak tolong ke fa'ilnya, menyampaikan ke fi'il. Masa datang malaikat diakui, datang Allah tidak diakui? Dia apa? Dia ragu tadinya. Itu dia pikir lu. Tidak dapat jawaban dah, kecuali mengingkari. Dapat jawaban karena tidak berilmu, lalu ditolak. Apa nomor tu? Tahu kau? Lah bahasa buin tak jong cayonya kan ya? Lah Allah nyabuin tak jong cayo. Rasul menjalin tak jong jalin. Lah jalin dia para sahabat tak jong temo. Apa nama? Tahu kau? Anda dan tangkau dan temonya jajak arunya tapi dak inyo no datang dodonya. Apa nomor? Ni pandai itu yang menjalin pada Allah Taala leh. Pandai dan jalan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amana ancak tu. Jadi yang demandai atau jadi yang tangkau? Beliau lah jadi muawwil atau mufawwid. Mufawwid tangkau, muawwil demandai. Jelas? Ini memang bahasa debat tu bahasa kois kene bang. Iya, ini memang laju serangan tak bahasa tangkis. Ini laju serangan tak bahasa tangkis. Laju serangan nah. Ya laju serangan kan tadi dia umpan wak dibuang dah saya. Kalau le minta umpan dia wak baik. Ya umpan dibuang. Sudah itu di sungai Babuai. Akan sampai hati wano nomor kan.
Akhirnya tujuannya apa? Supaya kajian awak ditutupi, musaji awak dilarang. Kan buat kan ndak elok tu. Ni elok ndak niatnya? Ndak. Awak alhamdulillah pernah melarang membuat saji? Pernah? Ha? Pernah menghalangi umat Islam bikin masjid? Ndak. Pernah menutup kajian umat Islam? Ndak. Kita tahu ndak yang disebar itu kesesatan? Tahu. Tapi kita ndak bubarkan. Kecuali melalui prosedur yang dia lakukan oleh sesuai aturan. Ya kalau nak aliran ukur sesat tak sesatnya awak tanya kek mui sosik atau ndak. Awak lah buat tanya kek mui sosik kami buya ndak nyira. Saya tanya lah do patuan muinya di nasional dan di daerah mosong awak kok ndak. Anggaplah tuan Wahabi gini ya, anggaplah Wahabi. Mui mengatakan di pusat tidak. Dah selesai. Walaupun caranya sen pegangan kita Al-Quran dan Sunnah murni tanpa campur. Ini adalah campurnya tidak selesai, apalagi awak non asli gitu. Walaupun klaim aslinya kayak nambah campur. Kalau campur Sunnah aja bid'ah asli. Kalau tidak campur namanya abal-abal. Nah, jelas ya. Jelas. Jadi kaum muslimin dan muslimat maka dijawab oleh Syekh ammal malaikat, mereka jawab ammal malaika fayaji'una safan-safan. Malaikat memang datang bersab-sab berbaris-baris. Wa ammar rabbu ta'ala fa inna la nadri ma uniya bizalik. Sedangkan datangnya Allah kami tidak tahu. Coba kami tidak tahu dia tangkau atau dia apa? Dia tangkau. Nya Allah nyabui tapi tidak juga temur dah. Baik. Wa la nadri kaifiyata maji'ihi. Dan kami tidak tahu bagaimana cara datangnya. Sekarang nak tanya kita, cara datang malaikat tahu tak kalian? Mana abang tengok malaikat datang? Tahu cara datang malaikat? Kan tak ada. Mana tengok? Tak tentu dah. Macam mana kefiatnya saya belum tahu. Sebab malaikat tu ada yang menyerupai manusia, ada kalanya dia dengan bentuk asli bersayap. Tu cara apa datang? Cara unggah. Cenderung ya, nya babaris doa, bapa godang, kan ada tu dah bang dah, tak boleh ngangguk cakap ngangguk, semangat. Sebenarnya kefiat kita sama-sama tak tahu sekarang. Kefiatnya kiamat digambarkan pada kita seperti ini seperti itu kan. Tapi apakah apa semuanya kefiat nggak tahu? Bagaimana di mana mulai pocahnya bumi itu kan tak tahu kita lah. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi mereka dia tahu kau tak mana orang. Apa sebab kami tak tentu cara orangnya? Malaikatnya tak tentu sana orang. Nah, faqultu lahum. Saya katakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan ini? Hammad ibn Abi Hanifah. Ulama apa bukan? Klenik apa bukan? Kroco apa bukan? Ya bukan. Anak Buya Godang. Buya Godang, anak Buya Godang. Nah, baik. Faqultu lahum, saya katakan mereka, inna lam nukallifkum an ta'lamu kaifa ji'atuhu. Kami tidak meminta kalian mengetahui bagaimana datangnya. Walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Yang kami minta kalian mau tidak meyakini Allah itu datang. Mau tidak meyakini Allah itu datang. Apa namanya? Lalu Ahmad bin Abi Hanifah mengatakan, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, man ankara annal malaka yaji'u saffan ma huwa indakum? Bagaimana menurut kalian kalau ada orang mengingkari bahwa malaikat tidak datang berbaris-baris? Kan ayat mengatakan Allah datang dan malaikat datang berbaris-baris. Baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kata Imam Ahmad bin Abi Hanifah, kalau ada yang mengingkari malaikat pun tidak datang dah. Apa hukum dia kalian? Nah, dongon. Apa kata mereka? Qalu kafirun mukazzib. Ini orang kafir ini mendustakan ayat. Dia mantap. Kafir mendustakan ayat. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Rasul yang membacakan bahwa malaikat datang berbaris-baris. Kalau gitu dongon. Jawaban Imam Ahmad ibn Abi Hanifah, qultu fadzalika an in ankara anna Allah subhanahu wa ta'ala yaji fa huwa kafir mukazzib. Demikian pula orang yang mengingkari Allah datang sama juga kafir dan
dustakan, ayatnya sama. Bahkan lebih dahsyat. Apa cara kat sudah itulah? Tontok lainnya, tapi diawang diawak. Diawang dan diawak. Lah banyak lupa. Lah milenial sado sih kau ya. Diunan diawang angguang dan diawak lalun. Naam. Mangguak tapi dalam batido. Nya mangguak tapi batido. Nya tidak ada jawaban lah. Tidak ada jawaban. Sebab kalau kalian hukum kafir,